Hai, saya Yosinda Sirebutar dan pada video ini kita akan belajar pelajaran seputar ekonomi. Soal pertama, 1. Perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga faktor produksi. 3. Tingkat pendapatan. 4. Biaya produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah B. 1 dan 3. Penjelasan, dalam ilmu ekonomi, permintaan mengacu pada jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. 1. Jika harga barang menurun, maka permintaan naik, dan sebaliknya. Dan juga 3. Bila pendapatan menurun, maka permintaan menurun, dan sebaliknya. 2. Perhatikan kurva berikut. Pergeseran kurva penawaran dari S ke S menunjukkan bahwa penawaran A berkurang, B tetap, C bertambah, D sesuai dengan harga, E sesuai dengan biaya produksi. Jawaban C bertambah. Penjelasan, bila ada pergeseran kurva penawaran seperti pada gambar S ke S, berarti penawaran terhadap suatu barang atau jasa meningkat dibanding sebelumnya. Soal ketiga, hukum permintaan menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan diminta. Begitupun sebaliknya. Akan tetapi ada pengecualian terhadap beberapa jenis barang sehingga hukum permintaan ini menjadi tidak berlaku. Jenis-jenis barang tersebut adalah A. Barang substitusi dan komplementer, B. Barang ekonomis dan barang bebas, C. Barang produksi dan konsumsi, D. Barang given dan prestise, E. Barang primer dan sekunder. Jawaban D. Barang given dan prestise. Penjelasan, opsi D adalah jawaban paling tepat karena barang given adalah barang dasar yang tidak dapat digantikan dengan barang lain dan akhirnya masyarakat memberi barang mendasar tersebut lebih banyak lagi. Sedangkan barang prestise adalah barang yang semakin tinggi harganya maka semakin diminati, biasanya untuk menaikkan status sosial. Akibat kenaikan tarif impor di luar negeri menyebabkan gandum diimpor mengalami kenaikan harga. Konsumen yang sering mengkonsumsi gandum sekarang lebih suka membeli jagung buatan dalam negeri sebagai pengganti gandum sehingga permintaan terhadap jagung di dalam negeri mengalami peningkatan. Kenaikan permintaan ini akan menyebabkan penawaran jagung di dalam negeri akan A. Penawaran jagung dalam negeri akan stabil, B. Penawaran jagung dalam negeri akan mengalami penurunan, C. Penawaran jagung dalam negeri akan mengalami peningkatan, D. Penawaran jagung dalam negeri akan dibatasi, E. Penawaran jagung dalam negeri menjadi tidak terkendali. Jawaban C. Penawaran jagung dalam negeri akan mengalami peningkatan. Penjelasan terbaik untuk jawaban ini adalah hukum permintaan dan penawaran saat permintaan terhadap suatu barang meningkat menyebabkan harga cenderung naik dan hal inilah yang mendorong produsen untuk meningkatkan penawaran terhadap produk. 5. Proses terbentuknya harga keseimbangan terjadi ketika jumlah suatu barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Namun untuk mencapai harga keseimbangan memerlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Seringkali produsen selalu mengharapkan keuntungan yang maksimal dengan menetapkan harga yang setinggi-tingginya. Sebaliknya konsumen selalu mengharapkan kepuasan yang maksimal dengan mengharapkan. Jawaban E. Harga yang sesuai. Penjelasan, ketika konsumen mengharapkan harga yang sesuai, mereka berarti ingin harga yang adil dan wajar untuk produk atau layanan yang mereka beli. Konsumen pastinya ingin mendapatkan harga yang sesuai untuk produk yang mereka beli, serta mendapatkan barang dengan kualitas yang baik. 6. Harga sejumlah bahan pokok di pasaran mulai naik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini tentunya menambah beban finansial masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan kebijakan A. Harga minimum sembako, B. Bantuan kepada setiap keluarga melalui RT masing-masing, C. Subsidi kepada pengusaha sembako, D. Mengadakan bazar sembako dengan harga di bawah harga pasar setiap minggu di tempat strategi agar dapat dijangkau masyarakat, E. Menyarankan kepada masyarakat menghemat penggunaan sembako selama bulan Ramadan. Jawaban A. Harga minimum sembako. Penjelasan, dengan kebijakan harga minimum sembako, masyarakat tidak akan mengalami beban finansial yang besar akibat kenaikan bahan pokok selama Hari Raya Idul Fitri.
Perhatikan tabel penawaran buku berikut. Koefisien elastisitas penawarannya adalah A 0,50, B 0,31, C 0,33, D 1,50, E 2,00. Untuk menyelesaikannya, mari kita saksikan video berikut. Nah, dari soal tersebut kita disuruh untuk mencari koefisien elastisitas penawaran, di mana rumus dari koefisien elastisitas penawaran adalah ES sama dengan delta QS per delta P dikali dengan P per Q, di mana ES adalah koefisien elastisitas penawaran, delta Q adalah perubahan kuantitas yang ditawarkan, delta P adalah perubahan harga, dikali P sama dengan harga awal, dan Q sama dengan kuantitas awal yang ditawarkan. Baiklah, mari kita kerjakan. Delta QS-nya sama dengan 25 dikurang 20 per delta P sama dengan 40 dikurang 30 dikali P sama dengan 40 dan Q-nya adalah 25. Maka kita akan mendapatkan 5/10 dikali 40 per 25. Nah, di sini 5 dengan 25 bisa dicoret, sama-sama dibagi 5. Ini jadi 25 dan 10 dengan 40 dapat dicoret dan ini akan menghasilkan 4. Jadi 4/5 adalah 0.